Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, menjadi saksi pertama yang dihadirkan oleh pemohon dalam sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Deddy hadir di ruang persidangan dan langsung menempati kursi saksi yang disiapkan oleh kuasa hukum pemohon. Sidang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pria yang akrab disapa KDM itu segera diminta untuk memberikan kesaksian. 6 terpidana, yaitu Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi, terlebih dahulu memasuki ruang sidang dan duduk di belakang tim kuasa hukum mereka. Tanya jawab pun dimulai antara kuasa hukum pemohon dengan Deddy, dilanjutkan dengan pertanyaan dari jaksa selaku termohon. Ada momen haru ketika Deddy memeluk satu persatu para terpidana setelah sesi tanya jawab berakhir. Selama memberikan keterangannya, Deddy beberapa kali terlihat menangis dan suaranya terdengar bergetar. Ia berulang kali mengusap hidungnya yang sesak karena isak tangis. Saya nangis, orang punya hati, kamu mau nggak punya adik di penjara seumur hidup tanpa bersalah? Ujar Deddy Mulyadi kepada awak media usai persidangan, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Deddy menjelaskan bahwa kesaksian yang ia sampaikan adalah hasil dari wawancaranya dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk keluarga korban dan saksi-saksi. Namun, ia mengungkapkan bahwa dirinya belum sempat mewawancarai keluarga Eki, salah satu korban dalam kasus tersebut. Apa yang saya sampaikan adalah hal-hal yang saya temukan melalui wawancara-wawancara yang saya lakukan terhadap keluarga korban, para saksi, keluarga Vina, Linda. Yang tidak bisa saya wawancara adalah keluarganya dari Eki, ucapnya. Menurut Deddy, dari seluruh rangkaian yang ia pelajari, peristiwa yang terjadi merupakan kecelakaan murni dan tidak ada kesalahan dari 6 terpidana yang saat ini mendekam di penjara. Dari seluruh rangkaian itu kan bisa dilihat oleh semuanya, sudah terekam dan sudah tergambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi menurut saya, peristiwa itu adalah kecelakaan murni dan ketujuh terpidana ini menurut saya tidak bersalah. Jelas dia. Deddy juga sempat memberikan pesan khusus kepada Rivaldi atau yang akrab disapa Ucil, salah satu terpidana yang dianggap memiliki sifat nakal. Tadi sempat memeluk, pesannya sabar, khususnya kepada Rivaldi atau Ucil, kamu jangan nakal lagi ya, karena memang di antara mereka yang nakal itu Ucil. Tapi kan yang nakal bukan berarti pembunuh, katanya. Jika nanti para terpidana dibebaskan, Deddy berjanji akan memberi mereka pekerjaan. Kalau mereka bebas, mereka kerja di tempat saya. Banyak kerjaannya, kebersihan, tukang cat, pekerjaan proyek kan terus-menerus banyak, ujarnya. Sidang kemudian dihentikan sementara pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk pelaksanaan salat Jumat dan akan dilanjutkan kembali sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Renaldi alias Aldi, mengalami kecelakaan menjelang bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon hari ini, Rabu, 18 September 2024. Aldi ditabrak orang tak dikenal saat perjalanan dari Subang menuju ke Cirebon belum lama ini. Saat melintas di Kadipaten Majalengka, motor yang dikendarai Aldi tiba-tiba ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Dikutip dari Tribun News Bogor, Aldi menceritakan, saat itu kondisi sedang hujan gerimis. Dari arah berlawanan melintas kendaraan motor dengan kecepatan tinggi. Akibat tabrakan itu, Aldi mengatakan keluar darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. Dalam pengakuannya di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Aldi mengaku pada tanggal 27 Agustus 2016 dia berada di rumah. Dia sama sekali tidak tahu adanya peristiwa tewasnya Vina dan Eki di Jembatan Talun. Dia baru mengetahui hal itu saat ditangkap bersama Saka Tatal dan 7 orang lainnya oleh polisi unit narkoba Polres Cirebon Kota. Saat ditangkap itu dia sudah melihat kakaknya, Eka Sandi dan teman-temannya sudah dipukuli polisi dan dibawa masuk ke mobil. Aldi mengungkap, saat masih di mobil Ibtu Rudiana tidak memukul. Ibtu Rudiana memukul saat para tersangka berada di Polres Cirebon Kota. Diterangkan Aldi, sesampai di halaman Polres dia dan teman-temannya diminta berjalan bebek sambil ditendang dan dipukuli oleh polisi di sana. Di ruangan kanit itu pemukulan semakin brutal. Dia juga ditendang dan terus dipaksa mengakui telah membunuh dan memerkosa Vina. Sekira pukul 24.00 Aldi dan para tersangka lalu dibawa menuju ruang tahanan. Namun, ketika di depan ruang tahanan itu dia dibariskan dan dipukuli terus oleh polisi. Tak hanya pakai tangan,
Mereka juga dipukuli pakai gembok hingga berdarah. Untuk memastikan hal ini, kuasa hukum terpidana lalu meminta Aldi menunjukkan bekas lukanya di depan majelis hakim. Aldi pun menunjukkan bekas luka itu. Terjawab sudah isi foto yang ada di handphone Nokia milik Nazrudin soal kasus Vina Cirebon. Nazrudin mengaku sempat mengabadikan insiden kecelakaan yang dialami Eki Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Menurutnya ada beberapa foto yang diambil. Nazrudin berprofesi sebagai tukang tambal bola saat kasus Vina Cirebon terjadi. Malam itu, pria asal Tangerang Selatan ini mengaku berjalan kaki dari arah Sumber Cirebon. Nazrudin lantas berhenti di Jembatan Talun karena takut melihat seorang pria duduk. Ketika sedang membakar rokok, Nazrudin mengaku melihat seorang pengendara yang tak lain adalah Eki dan Vina, melaju zigzag dengan kecepatan tinggi. Usai standing, kata Nazrudin, motor menabrak pembatas tengah jalan sampai membuat Eki terhempas membentur tiang lampu di Jembatan Talun. Pria yang duduk tadi, kata Nazrudin, langsung menghampiri bersama dua pengendara motor. Nah, saat itulah Nazrudin mulai mengambil foto menggunakan handphone Nokia miliknya. Nazrudin mengaku mengambil foto 3 orang itu. Dia juga memfoto tiang yang ditabrak Eki. Ternyata Nazrudin tidak memfoto saat Eki ngebut, melaku zigzag dan standing. Perlu diingat kembali, handphone jenis poliponik seperti milik Nazrudin menggunakan sistem memory card. Ia tak merekam video karena memory card-nya full. Nazrudin bahkan tidak memfoto wajah Eki Vina pasca kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon. Saat mengambil foto, kata Nazrudin, tubuh Eki sudah tak bergerak lagi. Sedangkan Vina, kata Nazrudin, masih terus merintih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugun Gumilar kocar-kacir saat dipergoki sedang berada di rumahnya. Bribka Gugun Gumilar yang disebut-sebut paling sadis dalam menyiksa terpidana kasus Vina, justru ketakutan ketika persembunyiannya terbongkar. Nama Bribka Gugun Gumilar memang jadi sorotan selain Ibtu Rudiana di kasus Vina. Hal itu karena adik terpidana Eka Sandi, Aldi menilai bahwa Gugun paling sadis menyiksa. Kedua, Aldi juga menuduh Bribka Gugun rutin menerima setoran dari bandar obat terlarang di Cirebon. Fristian Griek lewat kanal YouTube-nya melakukan penelusuran cari keberadaan Bribka Gugun. Ia lantas mendatangi rumah anak buah Rudiana tersebut. Dalam video, tampak seorang pria bertubuh gempal mengenakan sweater abu-abu muncul mengenakan masker. Ia diduga kuat merupakan Bribka Gugun. Ketika melihat Fristian, Gugun tampak panik dan langsung kabur. Aksinya ini dinilai berbanding terbalik dengan kesadisannya terhadap terpidana kasus Vina.